Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan berkenan dengan bab motivasi, yang mana dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Fikri. Dalam hal ini motivasi berasal dari bahasa Latin mover yang berarti bergerak, yang dimasukkan sebagai bergerak untuk maju. Motivasi dalam konteks organisasi dijelaskan bahwasanya suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja sama, bekerja secara berhasil sehingga tercapai keinginan para pegawai sekaligus tercapainya tujuan organisasi. Mengartikan motivasi sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Pengertian motivasi yang lain dalam hal ini menurut Sardiman menyatakan bahwa motivasi dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Motif bekerja dapat bermacam-macam, namun dalam posisi ini motif kerja berupa pemberian semangat agar para karyawan melakukan pekerjaan dengan baik, seperti yang dikatakan oleh Nitisim itu yang mendefinisikan motivasi sebagai usaha atau kegiatan dari manajer untuk dapat meningkatkan semangat dan gairah kerja para bawahannya. Oleh karena itu, istilah motivasi sering digunakan secara bergantian dengan istilah motif, yaitu kebutuhan atau keinginan, dorongan dan gerak hati, sehingga bisa dijelaskan bahwasanya motivasi merupakan pengembangan dari kata motif, yang artinya adalah suatu tenaga atau dorongan yang mendorong manusia untuk bertindak, atau suatu tenaga di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak. Mendefinisikan motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini, pengertian motif bisa kita pilah. Antara yang pertama adalah motif adalah suatu pernyataan yang kompleks dalam suatu organisasi yang mengarah pada tingkah laku ke suatu tujuan atau perangsang. Yang kedua, motif adalah suatu daya yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu atau keadaan seseorang atau organisme yang menyebabkan kesiapan untuk memulai serangkaian tingkah laku atau perbuatan. Sehingga dari pengertian di atas, motif merupakan sesuatu yang menjadi dasar dari segala perilaku seseorang, sehingga pada dasarnya motif-motif merupakan sumber terjadinya aksi. Motif memberi arah perilaku, sementara motivasi berfungsi sebagai penggerak perilaku ke arah yang diinginkan. Indikator yang diharapkan berkenaan dengan motivasi seseorang dalam satu kegiatan, yang pertama adalah durasi kegiatan, yang kedua frekuensi kegiatan, yang ketiga persistensinya, yang keempat ketabahan, yang kelima pengabdian dan pengorbanan untuk mencapai tujuan, yang keenam tingkat aspirasi, yang ketujuh tingkat kualifikasi prestasi atau produk yang dicapai oleh kegiatannya, yang terakhir adalah arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan. Ini berkenaan dengan pengertian motivasi. Tujuan yang selanjutnya adalah tujuan motivasi sendiri adalah diberikan sebagai upaya memelihara semangat kerja karyawan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara optimal. Motivasi ditujukan sebagai upaya mendorong dan merangsang pegawai untuk melakukan kegiatan
atau tugasnya dengan rasa kesadaran. Sebagai upaya motivasi, pemimpin dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegairahan, disiplin, kesejahteraan, dan prestasi, moral kerja, tanggung jawab terhadap tugas-tugas, produktivitas, dan efisiensi pegawai. Dalam hal ini, Hasibuan memerinci tujuan pelaksanaan motivasi. Yang pertama adalah mengubah perilaku pegawai sesuai dengan keinginan pemimpin. Yang kedua, meningkatkan kegairahan pegawai. Yang ketiga, meningkatkan disiplin pegawai. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan pegawai. Dan seterusnya adalah memperbesar rasa tanggung jawab pegawai terhadap perusahaan. Ini berkenaan tujuan motivasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip motivasi. Jadi di dalam motivasi itu ada yang namanya prinsip. Yang mana prinsip ini bisa digunakan untuk meningkatkan yang namanya motivasi seseorang. Jadi seperti itu. Yang pertama ada prinsip kompetisi. Jadi prinsip kompetisi adalah upaya untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang memperlihatkan seluruh kemampuannya dengan difasilitasi secara sehat dan benar. Contoh pada prinsip kompetisi, anak sekolah di dalam suatu kelas itu diadakanlah sebuah pensekoran atau perangkingan. Jadi seperti itu. Jadi karena diadakan sebuah perangkingan, maka anak-anak di dalam kelas tersebut saling berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor satu, seperti itu. Jadi itu yang namanya prinsip kompetisi. Itu bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi dari seorang siswa. Jadi seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip pemacu. Maksudnya prinsip pemacu ini adalah usaha memberikan dorongan yang berupa tindakan positif sehingga pihak yang diberi motivasi menyegerakan melakukan tindakan tersebut. Maksudnya pemacu ini bagaikan pecut bagi seseorang yang kekurangan semangat. Jadi seperti itu. Jadi butuh pecutan sekali untuk melangkah lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip ganjaran dan hukuman. Jadi ganjaran dan hukuman ini biasanya dilakukan kepada anak-anak. Ketika ada anak-anak yang mendapat nilai bagus, maka diberi reward atau diberi reward agar motivasinya tambah naik, seperti itu. Kemudian ketika ada anak-anak yang malas-malasan, kurang rajin dan nilainya rendah, maka diberikan hukuman. Jadi seperti itu. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi. Jadi seperti itu. Kemudian kejelasan dan kedekatan tujuan. Jadi maksud dari prinsip ini adalah apabila suatu pekerjaan ini sudah jelas dipahami, maka akan memberikan dorongan sendiri bagi orang yang mengerjakan tersebut. Contoh, ada orang yang bekerja di perusahaan, karena dia tidak tahu kejelasan tujuannya dia bekerja tersebut, maka tidak ada motivasi dia untuk bekerja. Tapi ketika dia sudah tahu maksud tujuan dia bekerja, secara otomatis dia itu akan meningkat motivasinya. Sama kayak contoh orang kuliah. Ketika dia tahu tujuan kuliah itu apa, kemudian ketika sudah lulus kuliah bagaimana, maka dia akan meningkat motivasi dalam dirinya. Jadi seperti itu. Kemudian ada pemahaman hasil. Jadi di sini pemahaman hasil merupakan suatu pengetahuan atau pengertian dari seseorang dalam memahami hasil kerja yang akan diperoleh nanti, seperti itu. Contoh, kita itu kuliah, hasilnya itu akan seperti apa, seperti itu. Jadi ketika kita sudah tahu hasilnya, membayangkan hasil di masa depan, maka kita tidak akan kuliah dengan main-main. Jadi seperti itu.
Kemudian ada prinsip pengembangan minat. Jadi prinsip ini benar-benar menyesuaikan dengan kondisi orang yang diberikan motivasi. Kemudian lingkungan yang kondusif juga itu dapat memberikan motivasi bagi seseorang untuk bekerja. Ketika seseorang bekerja di ruangan yang tidak kondusif, panas dan sebagainya, maka dia itu akan merasa cepat lelah, bosan dalam bekerja seperti itu. Akan tapi ketika lingkungannya kondusif, kemudian yang tempat kerjanya juga nyaman, maka semakin motivasi dia untuk bekerja itu juga insya Allah akan semakin meningkat. Kemudian ada prinsip keteladanan. Jadi prinsip keteladanan di sini itu biasanya bentuk motivasi ini datang dari luar secara tidak langsung. Ini merupakan keteladanan ini merupakan prinsip figur dari seorang seperti dari atasan atau pemimpin. Jadi ketika semuanya ada pemimpin atau atasan yang memberikan contoh teladan, maka secara otomatis bawahannya akan meniru atasannya tersebut seperti itu. Maka timbullah motivasi dari luar, yaitu prinsip keteladanan. Ketika pemimpin atau atasan ini tidak memberikan teladan yang baik, maka bawahannya juga akan meniru pimpinan atau atasannya. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis motivasi. Jadi motivasi di sini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik, yaitu keinginan bertindak yang disebabkan adanya pendorong dari dalam diri individu. Kemudian ada motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar. Contoh motivasi intrinsik, siswa belajar bahasa Inggris secara lisan atau tulis bukan untuk mendapatkan ijazah, tapi untuk meningkatkan skill atau kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemudian contoh dari motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari orang tua, motivasi dari guru, sehingga ketika dia dapat motivasi dari orang tua dan gurunya, maka dia lebih semangat di dalam belajar seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami tadimi Bapak Fikri Farihin MPDI selaku mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dan tak lupa pula kepada rekan-rekan yang saya banggakan. Mungkin langsung saja di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori motivasi. Di sini teori motivasi didasari oleh teori humanistik. Jadi di sini motivasi itu ada satu, yaitu motivasi dari dalam diri individu, dari dalam diri pribadi. Motivasi ini merupakan keinginan dasar yang mendorong individu atau pribadi sendiri dalam upaya memenuhi kebutuhan. Maksudnya apa memenuhi kebutuhan? Di sini maksudnya seperti kebutuhan mempertahankan hidup, merupakan kebutuhan primer untuk memenuhi psikologis dan biologis, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan rasa aman. Manifestasi kebutuhan ini antara lain adalah kebutuhan akan keamanan jiwa, kebutuhan keamanan harta, perlakuan adil, dan sebagainya. Dan kebutuhan sosial. Di sini seperti kebutuhan perasaan diterima oleh orang lain, kebutuhan untuk maju, dan kebutuhan untuk ikut serta. Dan tak lupa di sini kebutuhan penghargaan atau prestasi. Di sini juga dibutuhkan semakin tinggi status seseorang, semakin tinggi pula rasa prestasinya. Dan juga kebutuhan mempertinggi kepastian kerja, seperti tempat pada kebutuhan atau keinginan untuk mengembangkan diri dan kapasitas kerja melalui pendidikan dan latihan seminar, konferensi. Dan selanjutnya mengenai teori behavioristik. Di sini teori
ini memandang bahwa motivasi dikontrol oleh lingkungannya. Menurut Prayitno, mengungkapkan beberapa prinsip motivasi yang bersifat behavioristik, yaitu yang pertama, observasi dan catatlah tingkah laku. Yang kedua, pilihlah bentuk penguatan yang tepat. Yang ketiga, haruslah bersikap konsisten. Yang keempat, terapkanlah prinsip pembentukan tingkah laku. Yang kelima, berikan model tingkah laku yang ingin dikerjakan. Dan yang terakhir, jadikanlah lingkungan organisasi sebagai tempat yang menyenangkan untuk bekerja. Di sini teori motivasi ekspektasi. Teori ekspektasi berpandangan bahwa orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah kepada pencapaian tujuan tersebut. Dan yang kedua, di sini teori motivasi Patton mengidentifikasi motivator yang penting bagi para eksekutif, yaitu tantangan dalam pekerjaan, status, dorongan mencapai kepemimpinan, dorongan bersaing, rasa takut, dan yang terakhir uang. Mengenai faktor-faktor motivasi, di sini faktor yang ada dalam motivasi dijelaskan oleh Sukarna sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan manusia. Yang kedua, kebutuhan hubungan. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Dan keempat, perangsang. Dan yang kelima, supervise. 6, sikap dan semangat. Dan yang terakhir, disiplin. Mungkin itu mengenai faktor-faktor motivasi. Dan lanjut mengenai teknik-teknik motivasi. Di sini motivasi jelas diperlukan untuk memelihara semangat dan bahkan meningkatkan semangat kerja pegawai sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara produktif. Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian para ahli tentang motivasi, dipelajari beberapa aktivitas yang dapat dijadikan teknik motivasi, baik dan perbaikan iklim dan kualitas tempat kerja sampai kepada perbaikan dan peningkatan perilaku, hubungan insani di antara personal serta memberikan reward yang memadai dan menantang kerja. Menurut Niti Semito, di sini dirinci teknik-teknik motivasi sebagai berikut, yakni yang pertama, pemberian gaji yang cukup. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan sosial. Dan yang ketiga, sesekali menciptakan suasana santai. Dan yang keempat, memperhatikan harga diri. Kelima, menempatkan karyawan pada posisi yang tepat. 6, memberikan kesempatan untuk maju. 7, memperhatikan perasaan aman pada pegawainya untuk menghadapi masa depan. Dan yang ke-8, mengusahakan loyalitas karyawan. 9, sesekali mengajak karyawan untuk berunding. Dan yang terakhir, memberikan insentif. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.